Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalau hati sudah benci, apapun selalu disalahkan, dituduhkan tidak benar, palsu. Ya, itulah yang terjadi pada gerombolan ijazah palsu Roy, Rismond, Tifa, dan kawan-kawannya. Ya, kali ini Roy memberikan pandangannya terkait koran penerimaan mahasiswa kala itu Harian Jogja dikatakan palsu karena tulisan puasa dan poso doang. Ya, tapi itulah ya. Cocokologi mah bebas-bebas aja ya. Tapi yang penting tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang telah dilakukan ya, dituduhkan kepada orang lain ya. Ijazah sepertinya sudah buntu buat Roy, CS, dan kawan-kawannya. Karena jelas ijazahnya asli. Tapi ini ada perdebatan menarik ya. Yaitu penasehat Polri dan juga Roy Suryo serta Wak Udin berdebat saat penasehat Polri bertanya kepada Roy Suryo, Pak Roy udah pernah megang nggak yang asli? Roy ditanya itu ngalor ngidul jawabannya. Bagaimana perdebatannya? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Ya, mulai kita play. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Arianto Sustadi. Pak Arianto Sustadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini, Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang, nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Roy Suryo? Mas Roy nuduh saya? Enggak. Halo, Roy. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab menuduh saya adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut dia. pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong, Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa Iya, Pak. Ini terbukti. Pak Tifa ya. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Lihat cuplikannya, Pak. dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya saya nggak salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan dari kita saya. juga Marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko orang Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah gitu. tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Oke, Buka, Tribunnews Tribunnews. sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu Tribunnews. silakan aja. Nah juga tadi Iya. udah Mungkin teman-teman Iya, bisa Tribunnews dikonfirmasi yang dipanggil sebenarnya karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan framing. informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba. kalau di tulisan ini, itu Pak Roy Suryo. dia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan apa koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya enggak, itu palsu, Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, Setuju. kalau begitanya kita mau konfirmasi. Itu itu judulnya kok bisa penasihat ahli. Judulnya Bagaimana kayak gitu saya konfirmasi? protes waktu Ya. itu. Ini Oke, saya oke lah kita sering, tidak Pak Arianto. mengkoreksi, Penting tapi dia. begini, Media ini poin-poinnya ya. malam hari ini kita ingin konfirmasi Tolong benar dengarkan, atau tidak. dengarkan dulu saya.
tolong media ya, termasuk Tribun itu kan udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu domba itu. Setuju. Oke, jadi nggak ada ya mengatakan Mas Roy Suryo nggak ada mengatakan adu domba. Oke, kita diadu domba oleh. Kita case dulu yang klarifikasi itu. Ya. Ini kan barusan klarifikasi kan. Itu Tribun Newsnya itu. Oke, kita nggak bahas Tribun di sini. Kita bahas ijazah Pak Jokowi. Kita fokus pada informasi dan juga isu yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi begini Pak Arianto, yang cukup menarik juga disampaikan bahwa tadi Mas Roy Suryo itu mengatakan bahwa bukti yang dibawa oleh pihak berwajib dalam konferensi pers mengenai surat kedaulatan rakyat tadi ya, itu harian begitu, harian kedaulatan rakyat di surat kabar yang menunjukkan bahwa nama Pak Jokowi itu betul lulus, kalau sekarang mungkin istilahnya SPMB begitu ya, SPMB dulu PP1 PP1. Pertanyaannya, menurut Pak Roy Suryo, menurut Bang Roy Suryo itu juga palsu reproduksi korannya. Nah, itu contoh ya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Bareskrim kan gitu kan. Tapi tulisan itu puasa dan itu kan ngomongnya dia. Puasa. Tulis puasa karena harusnya kalau saya puasa. tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Ya. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, 3 itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Nah, pernahkah? Enggak, jawab aja. Pernah 3 identiknya enggak dibuka sama Mabes Polri? Enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana? Mabes Polri enggak terbuka. Ini kalau 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja, Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Pronojiwo jelas. Sama. Sri Mortiningsih jelas. Nah, 3 itu benar. Almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear, ya. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu nggak benar. Bareskrim aja nggak berani nampilkan yang asli, Pak. Rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Bareskrim aja nggak. Bapak membohongi rakyat. Tidak. Nggak boleh, Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu. Nggak boleh. Bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak, Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. LHKPN itu jelas. Makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Jadi, tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah yang asli? Ditunjukkan itu cuma fotokopian, ya fotokopian. Tidak ada keharusan. Itu contoh ya. Nah, itu yang kami komplain sebenarnya. Dengar dulu. Itu contoh ya, bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Setuju. Saya setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan. Memang identik, ada Pak. Bapak dengar 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim itu saya pegang. Loh iya. Aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Nggak ada yang pegang asli. Nggak ada yang pegang asli. Membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Bareskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak.
Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Nggak terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan saya tidak menganggap pernyataan yang penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan yang kedua kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 32, 35. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Pak. Sabar Pak. Sabar Pak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Tenang Bang. Ya begitulah tadi ya. Padahal pertanyaannya sederhana. Pernah nggak Anda megang ijazah asli Pak Jokowi? Jawabannya ngalor ngidul kemana-mana. Ditanyanya padahal sederhana banget ya. Sederhana. Tapi itulah ya. Karena emang dari awal sih ya. Kita juga udah tahu bahwasannya yang diteliti Roy itu adalah ijazah foto ijazah yang diunggah oleh salah satu kader PSI ya, foto. Nah, dari foto itulah Roy Suryo menyimpulkan bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Teriak ke sana sini. Sampai pada para pembenci Pak Jokowi itu percaya banget kalau bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Setelah dari ijazah, lari lagi ke skripsi. Ya, setelah skripsi ada obrolan sama Ikral bahwasannya coba itu dicek apa aktenya Pak Jokowi Mulyono apa Mulyono. Ini terbaru koran. Koran informasi ya penerimaan mahasiswa baru kala itu. Ya begitulah terus mereka bergulir karena mereka terlihat sudah tersudut lah untuk masalah ijazah. Dipastikan bahwasanya ijazah itu asli. Sayangnya Roy Suryo nggak pernah lihat, Tipa nggak pernah lihat, Rizwan nggak pernah lihat. Kok tiba-tiba bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu? Botol kecap. Susah dikasih tahunya begitu. Tapi ya itulah Pak Arianto ya tadi ya emang emosi sih ya. Emosi apalagi sama Waudin. Tapi bener tuh provokator. Ya, ya masa kan. Ya Bareskrim kan ya punya metode sendiri labnya gimana caranya SOP-nya dan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada bukan asal-asalan. Yang gue tahu juga Pak Joshua pun ngomong kalau orang ilmiah itu ya kalau meneliti sesuatu harus sesuai dengan koridornya ya kan SOP-nya apa kalau sesuatu atau file analog ya harus dicek dipegang analognya bagaimana disamakan nama file yang lain. Nah begitu kita aja orang awam nih ya orang bawah ya udah ngerti lah. Dikit-dikit ya tapi jauh lah ilmunya sama Roy Suryo. Karena Roy Suryo dan timnya Rismon ini karena ada kebencian aja jadi salah gunakanlah kecerdasan kepintaran itu akhirnya ya beginilah jadi masalah dan kita sebagai masyarakat tentu saja sederhana loh kalau menilai inilah ya. Aduh tapi itulah perkembangan yang terbaru ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.